Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Diah Yulistiarini selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pasar Lanjutan kelas C, serta teman-teman kami yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi terkait materi, penghantaran dan nilai, serta pengkomunikasian nilai. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afrizal Zulfi Septiawan dengan akhiran NIM 1054. Perkenalkan, nama saya Alif Aulia Aurora dengan NIM 2308 1020 1051. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyu Rizkianti dengan NIM 2308 1020 1063. Perkenalkan, nama saya Zikrina Aurina Tabina dengan NIM 2308 1020 1066. Perkenalkan, nama saya Aurel Otiansya dengan NIM 2308 1020 1069. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jamil dengan NIM 230 810 201 074. Saya Ahmad Syahdi dengan NIM 2308 1020 1075. Nah, memasuki materi kita yang pertama, yaitu definisi penghantaran nilai. Sebelumnya banyak banget literatur yang menjelaskan istilah nilai dalam berbagai pengertian dan dari berbagai sisi. Namun dari sisi marketing sendiri, ada satu konsep penciptaan nilai atau disebut value creation. Nah, hal ini dijelaskan dalam buku Strategies for E-Business oleh Jelasi pada 2004, bahwa value creation sendiri merupakan inti dari apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuka peluang dan mendapatkan keuntungan yang unggul dari persaingan dalam pasar. Nah, pada dasarnya, nilai yang diciptakan dari selisih antara manfaat dan yang dirasakan konsumen dari produk tertentu dan biaya perusahaan untuk menyediakan produk tersebut gitu. Disebutkan juga oleh Philip Kotler dalam bukunya Marketing Management yang edisi ke-15 pada tahun 2016. Nah, beliau menyatakan bahwa value creation yang sukses membutuhkan penghantaran nilai yang sukses atau kita sebut value delivery. Nah, maksudnya apa? Jadi value delivery ini merupakan salah satu aspek penting, sehingga bila tidak ada value delivery yang bagus dalam proses value creation tadi, maka nilai yang diciptakan secara baik tidak berarti apa-apa. Dalam value delivery, marketer ini tidak hanya membatasi pandangan mereka hanya pada pemasok, distributor, atau pelanggan, namun memeriksa secara keseluruhan rantai pasokan suatu jaringan nilai, termasuk juga teknologi. Nah, dengan mengamati teknologi tadi, marketer tuh dapat menemukan perubahan cara beli pelanggan dan cara jual pengecer, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan cara value delivery mereka sesuai dengan perubahan yang ada agar tetap relevan gitu. Kita berlanjut pada yang selanjutnya, yaitu definisi pengkomunikasian nilai ya. Nah, disebutkan oleh Edward Depari bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian ide, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung makna. Nah, yang dilakukan oleh utusan ini bermaksud dari si sender ya, pengirim ya, yang ditujukan pada penerima, receiver. Nah, dalam marketing, komunikasi ini erat kaitannya dengan penyampaian nilai yang dimiliki oleh suatu produk, sehingga marketer harus memahami apa saja elemen dasar komunikasi yang efektif. Nah, menurut Kotler-Keller dalam bukunya Marketing Management yang edisi ke-16, proses komunikasi ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu yang pertama makro, kemudian yang kedua mikro. Kalau yang makro ini lebih umum atau general dalam menggambarkan aspek kunci komunikasi sebagai proses interaktif, sedangkan yang mikro ini lebih spesifik pada cara penerima pesan itu merespon komunikasi yang terjadi itu. Nah, dalam makro model sendiri, ini terdapat 9 faktor kunci. Yang pertama itu ada sender, pengirim, kemudian encoding, message, decoding, receiver, penerima, kemudian response, feedback, noise, dan media. Nah, sedangkan dalam mikro model, karena tadi kan lebih berkonsentrasi pada respon konsumen yang spesifik. Nah, model ini tuh berasumsi bahwa para pembeli melewati beberapa tahap dalam komunikasi. Yang pertama tuh pada tahap kognitif, kemudian berlanjut pada afektif, dan yang terakhir ada perilaku. Baik, materi selanjutnya ialah aku akan menjelaskan tentang teknik-teknik dalam melakukan pengkomunikasian. Yang pertama ada teknik penyampaian cerita yang menarik. Nah, teknik ini menggunakan cerita untuk menunjukkan manfaat produk atau layanan. Jadi semisal ingin memperkenalkan tentang memasarkan aplikasi kesehatan. Nah, kita harus menceritakan tentang seseorang yang berhasil mencapai tujuan dengan menggunakan aplikasi kesehatan tersebut. Nah, cerita ini kan tentunya akan membuat produk itu terasa lebih relevan dan membangun hubungan emosional dengan audiens seperti itu. Lalu yang kedua ada teknik demonstrasi produk. Teknik demonstrasi produk itu menunjukkan langsung bagaimana produk atau layanan itu bekerja. Contohnya seperti mengadakan acara webinar. Jadi kita bisa langsung
memperlihatkan fitur utama dalam produk itu. Seperti kalau tidak, seperti membuat video tutorial yang berseliweran di TikTok atau Instagram atau sosial media lainnya yang menggunakan menunjukkan tutorial bagaimana produk itu digunakan. Lalu yang ketiga ada teknik testimoni. Teknik testimoni atau studi kasus. Jadi menggunakan pernyataan dari pelanggan yang puas atau analisis tentang bagaimana produk itu membantu pelanggan dapat sangat efektif. Jadi kayak seperti bahasa sekarang itu adalah review. Jadi seperti beberapa selebgram mungkin sudah menggunakan produk tersebut, mereka akan mereview dan membuat konten menarik tentang review produk tersebut gitu. Lalu sementara studi kasus itu memberikan detail mendalam tentang keberhasilan produk. Tentunya akan memberikan bukti yang kuat tentang keefektifan produk tersebut. Lalu teknik yang keempat adalah teknik menonjolkan keunggulan kompetitif. Nah, teknik ini tuh fokus pada fitur atau manfaat unik yang membedakan produk itu dari pesaing yang lain. Misalnya jika memiliki produk dengan teknologi terbaru seperti smartphone, antara merek satu dengan yang lain kan pasti memiliki fitur yang berbeda dan pasti memiliki fitur yang mereka menonjolkan fitur itu gitu, sehingga pesaing itu nggak punya fitur tersebut. Baik, teknik yang kelima ada presentasi visual yang menarik, menggunakan materi visual seperti grafik atau infografis untuk menjelaskan nilai produk. Jadi misal di beberapa konten YouTube atau TikTok itu kan ada beberapa konten kreator yang menjelaskan informasi atau iklan itu menggunakan animasi video grafis dan lain-lain. Itu kan menarik visualnya, jadi itu juga bisa menarik minat penonton untuk tertarik melihat konten tersebut. Lalu yang keenam ada teknik pendidikan dan pelatihan, menyediakan pelatihan atau informasi tambahan tentang cara menggunakan produk dengan efektif. Jika produk cukup kompleks, tawarkan sesi pelatihan atau tutorial. Pendidikan ini membantu pelanggan memahami nilai produk dan meningkatkan kepuasan mereka. Jadi banyak nih ya kan sekarang video tutorial cara menggunakan produk tersebut, seperti tutorial menggunakan sunscreen yang bagus untuk kulit sensitif, berjerawat, kulit kering dan kombinasi. Itu kan juga tips and trick serta tutorial yang seperti itu tuh membantu kita sebagai orang awam dalam edukasi kulit, skincare gitu kan juga sangat membantu. Sehingga kita tahu produk yang bagus dan cocok di kulit kita seperti apa. Baik, untuk teknik yang terakhir ada penawaran dan diskon. Memberikan penawaran khusus atau diskon merupakan cara untuk menarik perhatian audiens dan mendorong mereka mencoba produk. Misalnya, penawaran diskon untuk pembelian pertama atau paket khusus yang dapat digunakan. Penawaran ini nggak hanya memotivasi pelanggan untuk melakukan pembelian, tetapi juga memberikan rasa mendapatkan nilai lebih dari produk. Jadi, produknya bagus, harganya affordable, apalagi dengan diskon, siapa sih yang nggak tertarik, gitu kan? Jadi, itu mungkin 7 poin dari teknik-teknik dalam melakukan pengkomunikasian nilai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Untuk strategi komunikasi yang efektif dan efisien itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu susun pesan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Maksudnya yaitu pesan yang ditulis harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar susunan pesannya jelas, dan hindari penggunaan istilah khusus yang mungkin tidak dikenal oleh banyak orang atau semua orang agar dapat mudah dipahami. Kemudian yang kedua yaitu gunakan media komunikasi yang tepat dan relevan dengan target audiens. Maksudnya adalah memilih dan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik, minat, dan perilaku audiens target. Misalnya media sosial untuk generasi muda dan koran untuk kalangan dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu gunakan teknik-teknik seperti mengajukan pertanyaan dan memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif. Teknik ini merupakan bagian integral dari proses komunikasi yang efektif. Tujuannya adalah untuk mendapat pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen, serta meningkatkan kualitas keputusan hingga bisa tepat sasaran, serta membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, karyawan, atau bahkan mitra bisnis. Contohnya di sini yaitu, misal kita mempunyai pertanyaan, apa yang Anda suka dan tidak suka tentang produk kami? Pertanyaan terbuka seperti ini mendorong responden untuk memberikan jawaban yang lebih jujur dan detail. Kemudian umpan baliknya yaitu berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menyukai desain kemasan produk kami.
tetapi merasa harga sedikit lebih tinggi. Ini memberikan kita masukan untuk melakukan penyesuaian harga atau promosi. Kemudian yang keempat yaitu susun pesan dengan sistematis dan terstruktur. Berarti menyusun pesan atau informasi dengan cara yang teratur, logis, dan mudah dipahami. Pesan yang disusun dengan baik akan lebih efektif dalam penyampaian maksud dan tujuan, serta meminimalkan resiko misinterpretasi. Hal ini penting karena memudahkan pemahaman. Pesan yang jelas dan ringkas akan menghemat waktu dan tenaga, serta akan memberikan kesan yang mudah diingat oleh para konsumen. Selanjutnya ada emotional value atau nilai emosional. Merupakan nilai yang berkaitan dengan perasaan dan rasa emosional yang didapatkan setelah memakai produk. Biasanya melibatkan bagaimana produk bisa membuat pelanggan merasa senang, tenang, puas, dan berbagai ragam perasaan lainnya. Satisfaction yang merupakan bagian dari perusahaan yang timbul setelah pemakaian produk menjadi salah satu pertimbangan dalam pembelian. Selanjutnya ada social value atau nilai sosial dari suatu produk. Kemampuan produk yang berkaitan dengan menimbulkan kesan sosial di masyarakat tidak hanya untuk pelanggan tetapi untuk lingkungan sekitar pelanggan. Nilai sosial berkaitan dengan persetujuan sosial dan peningkatan citra diri dari konsumen. Konsumen lebih mementingkan gengsi daripada fungsi. Mereka mengklaim bahwa lebih mementingkan produk yang sudah dikenal luas akan meningkatkan derajat diri dari mereka. Hal tersebut menggambarkan bahwa pelanggan juga dapat dipengaruhi oleh nilai sosial yang didapatkan dari suatu produk. Yang ketiga ada performance value atau nilai kualitas dari produk. Dikenal sebagai utilitas yang dihasilkan dari produk atau jasa sebagai hasil dari pemakaian produk dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nilai ini biasanya melibatkan kinerja produk dalam memenuhi harapan konsumen. Nilai kualitas biasanya berkaitan dengan kinerja produk, keandalan memberikan layanan yang dijanjikan, daya tanggap dalam membantu pelanggan, jaminan, empati, fungsionalitas dalam memberikan sesuatu yang nyata. Nilai kualitas dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan loyalitas pelanggan yang lebih banyak. Yang terakhir ada price value atau nilai harga. Nilai harga diperoleh dari persepsi terhadap kinerja produk yang ditawarkan dari nilai harga suatu produk. Nilai harga produk melihat apakah harga yang ditawarkan produk sesuai dengan manfaat yang didapatkan setelah memakai produk tersebut. Nilai harga dapat diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diterima. Biasanya konsumen akan merasa senang ketika manfaat yang diterima lebih banyak daripada harga yang harus dikeluarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dalam penghantaran komunikasi. Nah, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi penghantaran komunikasi pemasaran menurut Kotler. Yang pertama itu dikarenakan bauran komunikasi pemasaran atau marketing communication mix, yang mana di bauran komunikasi pemasaran ini terdiri dari beberapa sub, yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, terus pemasaran langsung, penjualan personal, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu dikarenakan karakteristik target audience. Seperti yang kita ketahui bahwa konsumen itu kan biasanya terdiri dari beberapa latar belakang yang berbeda, entah dari segi demografinya, psikologisnya, ataupun perilakunya. Nah, untuk itu menciptakan kampanye pemasaran yang efektif dan efisien, ketiga aspek ini harus diintegrasikan. Nah, ketiga aspek tersebut yaitu demografi, psikologis, dan juga perilaku. Nah, dengan menggabungkan ketiga aspek tersebut, perusahaan itu dapat menciptakan pesan pemasaran yang relevan, menarik, dan efektif untuk mencapai target audiensnya. Nah, yang ketiga itu tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi ini terdiri dari membangun kesadaran, membentuk citra, membujuk, dan juga memperkuat loyalitas. Nah, yang keempat yaitu anggaran. Nah, anggaran ini itu merupakan alokasi dana untuk berbagai aktivitas pemasaran guna mencapai tujuan bisnis tertentu. Jadi, anggaran ini hubungannya dengan uang. Jadi, anggaran ini sangat penting dan sangat membantu dalam mengontrol pengeluaran dan juga mencegah pemborosan. Nah, yang kelima itu ada saluran distribusi.
Nah, saluran distribusi ini merupakan jalur yang dilalui suatu produk dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, yang keenam itu dipengaruhi oleh lingkungan, yang mana lingkungan ini terdiri dari lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga lingkungan teknologi. Nah, yang terakhir itu dipengaruhi oleh kompetisi. Nah, kompetisi dari berbagai perusahaan itu sangat berpengaruh untuk membuat perusahaan kita itu dapat mau terus berinovasi dan juga meningkatkan kualitas produk serta layanan setiap perusahaan. Nah, dengan memahami bagaimana kompetisi ini mempengaruhi komunikasi pemasaran, perusahaan itu dapat terus mengembangkan strategi yang efektif untuk menyenangkan hati konsumen. Nah, itulah dapat disimpulkan bahwa Kotler menekankan bahwa perencanaan dan integrasi yang baik sangat penting untuk komunikasi pemasaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pengukuran keberhasilan komunikasi nilai adalah cara buat mengukur seberapa efektif penyampaian pesan yang menjelaskan kelebihan dan manfaat produk atau layanan ke target audiens. Jadi intinya pengukuran ini tuh bertujuan memastikan bahwa nilai yang mau disampaikan perusahaan diterima dengan baik, dipahami, dan bisa mengubah cara pandang atau tindakan konsumen, seperti ningkatin kesadaran, merubah sikap, bikin niat beli, sampai ngebangun loyalitas. Pengukuran ini penting buat kita tahu sejauh mana sih strategi komunikasi pemasaran berhasil, nyampain tujuannya, dan ngebangun hubungan yang kuat antara merek dan audiens. Lalu di sini ada beberapa langkah pengukuran keberhasilan komunikasi nilai. Satu, yang pertama itu ada tingkat keterlibatan. Jadi ini tentang seberapa banyak orang yang terlibat dengan kampanye pemasaran, seperti yang kasih like, komen, atau share di media sosial. Juga berapa banyak orang sih yang buka atau klik email promosi. Kalau engagementnya tinggi, berarti pesan yang dikirim menarik dan relevan buat audiens. Yang kedua, ada konversi dan penjualan. Jadi di sini tuh ngukur seberapa banyak orang yang tertarik jadi pelanggan setelah kita melakukan kampanye pemasaran. Kalau pesan berhasil, biasanya konversi dan penjualan juga meningkat. Jadi makin banyak yang beli atau jadi pelanggan, makin sukses kampanyenya. Yang ketiga ada pengenalan merek. Jadi di sini mengukur seberapa banyak orang yang kenal dan ingat sama merek setelah kita melakukan kampanye pemasaran. Bisa dilihat dari survei atau riset tentang brand recognition. Kalau audiens bisa dengan mudah ingat merek kita setelah melakukan pemasaran, berarti pesan itu berhasil sampai ke mereka. Yang keempat ada tingkat retensi pelanggan. Retensi ini adalah seberapa banyak pelanggan lama yang tetap stay setelah kita melakukan kampanye. Jadi ini penting karena mempertahankan pelanggan biasanya lebih gampang dan mudah daripada kita harus mencari pelanggan baru. Kalau pelanggan lama tetap loyal, kampanye ini bisa dibilang berhasil. Lalu ada analisis return on investment. Jadi ini return on investment ini adalah cara untuk tahu apakah uang yang kita keluarkan buat kampanye pemasaran balik dengan keuntungan. Kalau kampanye menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari biaya yang kita keluarin, berarti ROI ini bagus dan kampanye kita sukses. Lalu yang terakhir ada survei dan umpan balik pelanggan. Ngumpulin feedback ini langsung bisa dari pelanggan lewat survei atau wawancara yang membantu kita lebih paham apakah pemasaran diterima dengan baik. Dari sini kita juga bisa tahu apa sih yang harus diperbaiki supaya kampanye lebih efektif ke depannya. Selanjutnya materi tentang tantangan pengkomunikasian nilai. Yang pertama, kebisingan informasi. Dalam era digital yang serba cepat dan terhubung ini, konsumen sangat mudah terpapar oleh berbagai pesan pemasaran setiap harinya, mengakibatkan rentang perhatian konsumen semakin pendek dan mudah teralihkan, sehingga sulit untuk menyampaikan nilai secara mendalam. Nah, perusahaan perlu bekerja keras untuk menarik perhatian konsumen dan menyampaikan nilai jual unik produk atau layanan mereka. Yang kedua, perbedaan persepsi nilai.
Persepsi nilai konsumen merupakan hal yang sangat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Setiap individu memiliki pemahaman yang unik terhadap nilai suatu produk. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang budaya, sosial, ekonomi, dan pengalaman pribadi. Akibatnya, konsumen yang memiliki nilai yang berbeda akan memiliki ekspektasi yang berbeda pula terhadap produk atau jasa. Nilai yang dirasakan oleh setiap konsumen ini sangat personal, bergantung pada kebutuhan, keinginan, serta pengalaman mereka. Yang ketiga, evolusi kebutuhan konsumen. Kebutuhan dan preferensi konsumen tidak selalu sama, melainkan terus berevolusi seiring berjalannya waktu. Perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, pengaruh budaya, dan kondisi ekonomi adalah beberapa faktor yang mendorong dinamika ini, sehingga pesan pemasaran yang efektif harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat. Jika tidak, pesan pemasaran akan menjadi usang dan kehilangan relevansinya di mata konsumen. Yang keempat, persaingan intensif. Persaingan yang ketat dalam lingkup bisnis merupakan hal yang lumrah. Untuk dapat bertahan dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan, suatu perusahaan perlu secara konsisten membedakan diri dari para pesaing. Sebuah merek produk perlu memiliki identitas yang kuat dengan menonjolkan nilai unik dan keunggulan kompetitif yang dimilikinya, sehingga sebuah merek dapat menarik perhatian dan menciptakan posisi yang unik di benak konsumen. Selanjutnya yaitu solusi untuk menghadapi resistensi terhadap nilai yang disampaikan. Yang pertama, memahami audiens. Dalam mengatasi resistensi terhadap nilai yang disampaikan dalam pemasaran, perusahaan perlu melakukan riset mendalam untuk benar-benar memahami audiens target. Dengan menggali nilai-nilai, keyakinan, dan kekhawatiran yang mendasari keputusan pembelian konsumen, perusahaan dapat menyusun pesan yang lebih relevan dan bermakna. Selain itu, dengan membagi audiens menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan kesamaan karakteristik, pesan pemasaran dapat disesuaikan sehingga terasa lebih personal dan relevan bagi setiap individu. Melalui pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang empatik, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen dan mengurangi nilai resistensi terhadap nilai-nilai yang dikomunikasikan. Yang kedua, membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan ini adalah fondasi dari hubungan yang kuat antara merek dan konsumen. Transparansi dalam menyampaikan informasi, konsistensi antar kata-kata dan tindakan, serta penyediaan bukti sosial seperti testimoni pelanggan merupakan langkah-langkah penting untuk membangun kredibilitas. Selain itu, storytelling yang autentik dan inspiratif dapat menciptakan koneksi emosional yang mendalam dengan audiens. Dengan membangun kepercayaan, perusahaan dapat mengurangi resistensi konsumen terhadap nilai-nilai yang disampaikan dan membangun loyalitas jangka panjang. Yang ketiga, menyesuaikan pesan. Komunikasi pemasaran yang efektif dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang audiens dan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan sesuai dengan gaya komunikasi audiens. Perusahaan dapat membangun koneksi yang lebih baik. Menggunakan visual yang menarik akan membantu menyampaikan pesan secara lebih efektif dan membekas di benak audiens. Selain itu, dengan menekankan manfaat yang akan diperoleh audiens, perusahaan dapat menunjukkan nilai tambah produk mereka dan membedakan diri dari pesaing. Yang terakhir, membangun hubungan. Dengan melakukan komunikasi dua arah, ini menjadi fondasi untuk membangun hubungan antara perusahaan dan konsumen. Yang menciptakan saluran komunikasi terbuka seperti sosial media, email, atau forum online. Melalui forum tersebut, perusahaan dapat membuka dialog yang lebih inklusif dengan konsumen. Konsumen tidak hanya sekedar menerima pesan, tetapi juga memberikan masukan dan umpan balik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen, sehingga di masa depan perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang relevan dan efektif.